Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-461. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia memandang beberapa orang yang ada di gardu. Seorang di antaranya ternyata memperhatikannya baik-baik, tetapi Kiai Gringsing tidak menghiraukannya. Jika demikian, kami akan segera pergi. Terima kasih atas petunjuk Kisanak. Tetapi jalan manakah yang akan kami tempuh? Melingkarlah. Lewat di belakang padukuhan ini kalian akan sampai jalan sempit yang menjelucur masuk ke dalam hutan. Jalan itulah yang akan kalian lalui. Tetapi jalan itu justru menjauhi arah yang kami tuju. Jalan itu menuju ke utara, baru ke barat. Tetapi setelah masuk ke dalam hutan, jalan itu akan melingkar ke selatan. Memang ada simpang 4 pada persilangan jalan itu, dengan jalan yang biasa dilalui orang. Tetapi kalian dapat berhati-hati dan dengan menyusup gerumbul-gerumbul perdu, kalian dapat menyilang jalan yang sering ditunggui para penyamun itu. Baiklah, terima kasih. Kami akan segera pergi. Tentu Ki Demang Sangkal Putung membawa bekal banyak sekali. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Sekilas ia memandang Ki Sumangkar dan jawabnya kemudian, tidak banyak, hanya sekedar hadiah untuk bakal menantunya. Oh, jadi Ki Demang Sangkal Putung akan pergi ke bakal menantunya di Menoreh. Iya. Penjual itu tertawa. Katanya, kenapa kau membuat dirimu sendiri bingung dengan cerita bahwa kau akan pergi ke Mataram? Mungkin kau mencoba untuk menghilangkan jejak kepergianmu. Jika di sini ada perampok atau setidak-tidaknya orang-orangnya, mereka tidak tahu pasti kemana kau akan pergi. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia mengangguk. Ya, begitulah. Nah, sekarang pergilah dengan aman. Turutlah nasihat kami. Terima kasih. Jika kau tidak berbaik hati memberitahukan hal itu kepada kami, maka kami tentu akan melewati jalan yang berbahaya itu. Dan kami akan terjebak ke dalam sarang para penyamun. Barang-barang Ki Demang yang tidak seberapa nilainya yang akan diberikan kepada bakal menantunya itu tentu akan dirampasnya. Iya, sekarang pergilah lewat jalan yang aku katakan. Terima kasih. Tetapi apakah kalian memerlukan bekal di perjalanan kalian? Oh, hanya sedikit. Karena kami sudah membawanya. Ambillah. Kiai Gringsing menjadi heran, sehingga ia pun bertanya, apakah maksudmu? Aku membeli bekal padamu. Ambillah, kau tidak usah membeli. Jualanku tinggal sisanya. Aku sudah mendapat banyak untung sampai hari ini. Ah, jangan begitu. Ambillah menurut kebutuhanmu.
Kiai Gringsing menjadi ragu-ragu, tetapi ia pun mengambil beberapa macam makanan. Lalu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Kau baik sekali. Mudah-mudahan kebaikanmu akan berbuah sesuai menurut nilainya." Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun kemudian meninggalkan penjual itu. Tetapi Kiai Gringsinglah yang membawa makanan yang diambilnya dari dagangan orang yang memberinya banyak petunjuk itu. Ketika ia kemudian mendapatkan Kitemang, maka dikatakanlah semua pesan penjual makanan dan beberapa macam bahan yang sering dibutuhkan di dalam perjalanan yang panjang, apalagi lewat hutan yang lebat. Kitemang termangu-mangu sejenak mendengar semua pesan itu, namun kemudian katanya, "Jadi, kita akan berjalan lewat jalan yang ditunjukkan itu?" Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. "Iya, kita akan pergi lewat jalan yang ditunjukkan itu." "Dan bekal itu?" Kitemang ragu-ragu. "Maksudku, orang itu terlampau baik hati kepada kita." "Iya, ia tahu bahwa Kitemang akan pergi ke Menoreh, dan aku katakan kepadanya bahwa Kitemang membawa sekedar hadiah buat bakal menantunya." "Ah," Kitemang berdesah. "Sudahlah, marilah kita berangkat sebelum ada seorang perampok yang datang kemari." Kitemang, Agung Sedayu dan Swandaru menjadi ragu-ragu, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Mereka pun segera meloncat ke atas punggung kuda masing-masing dan meneruskan perjalanan lewat jalan yang ditunjukkan oleh penjual di warung itu. "Guru," tiba-tiba Agung Sedayu berkata, "aku merasakan sesuatu yang tidak wajar pada perjalanan kita ini. Apakah benar jalan yang kita lalui ini jalan yang paling aman?" "Padukuhan ini terlampau lengang," desis Swandaru. "Apakah padukuhan ini masih dihuni orang?" Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Itulah yang menarik. Dan karena hal yang tidak wajar dan kelengangan padukuhan inilah, aku mau mendengarkan petunjuk orang itu." "Maksud guru, menghindari penyamun?" Kiai Gringsing tertawa. Katanya, "Kita adalah petualang yang gatal tangan. Tetapi bukan itu maksudku. Jika kita bertemu dengan penyamun, maka kita akan mendapat keterangan tentang mereka." "Aku tidak mengerti bagaimana maksud Kiai sebenarnya?" bertanya Kitemang. Kiai Gringsing pun mengamat-amati makanan yang dibawanya sejenak. Namun makanan itu pun kemudian dilemparkannya jauh-jauh. "Aku tidak yakin bahwa makanan itu tidak mengandung racun yang sangat lemah dan dapat memberikan pengaruh atas tenaga kita, sehingga pada suatu saat kita akan kehilangan segenap kemampuan kita." "Oh," jelasnya Kitemang. "Aku berprasangka. Mudah-mudahan prasangka ini keliru." Kiai Gringsing berhenti sejenak. Lalu katanya, "Bahwa orang itu telah menjerumuskan kita ke dalam sarang perampok. Padukuhan ini adalah padukuhan yang kosong. Rumah, halaman dan kebun tampak kotor dan tidak terpelihara. Aku tidak melihat seorang pun yang ada di dalam rumahnya. Sawah yang berada di dekat padukuhan ini pun menjadi beruk dan tidak ditanami lagi. Tentu padukuhan ini sudah dikosongkan oleh penduduknya.
dan mereka mengungsi ke padukuhan-padukuhan lain. Meskipun mereka masih bekerja di sawah yang agak jauh dari padukuhan ini. Oh, dan kita sengaja menjerumuskan diri. Sekedar didorong oleh perasaan ingin tahu, tetapi mungkin gunanya lebih dari itu. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berganti-ganti, dan kemudian wajah Agung Sedayu dan Suwandaru. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Suwandaru sudah mendahulunya. Kita akan mendapatkan mainan, Ayah. Apa salahnya kita mencari perampok-perampok itu? Ah, bukankah kita akan melamar seorang gadis? Marilah kita hindari semua kemungkinan yang dapat menghambat perjalanan. Aku bukannya menjadi takut terhadap perampok. Aku lebih takut kepada anjing-anjing liar itu, seandainya masih ada. Ketika aku mendengar cerita tentang anjing liar, aku benar-benar menjadi gemetar. Alangkah sakitnya digigit oleh berpuluh-puluh anjing tanpa berbuat sesuatu. Tetapi terhadap para perampok, seandainya terpaksa kita bertemu, apa boleh buat? Aku juga membawa senjata. Ki Demang berhenti sejenak. Tanpa disadarinya, dirabanya hulu pedangnya yang tersangkut di bawah sehelai kain di punggung kuda di bawah pelana, sehingga senjata itu tidak begitu tampak dari kejauhan. Lalu katanya, tetapi jika kita tahu benar bahwa kita akan bertemu dengan sekelompok perampok, apa gunanya kita berjalan terus lewat jalan ini? Apakah tidak lebih baik jika kita mengambil jalan lain yang lebih aman dan tidak mengganggu kepergian kita untuk suatu keperluan yang sangat penting ini? Suwandaru yang merasa berkepentingan itu pun mengerutkan keningnya, tetapi ia masih juga ragu-ragu. Sebenarnya ia ingin juga cepat-cepat sampai ke Menoreh tanpa gangguan apapun juga. Tetapi perampok-perampok itu pun tentu sangat menarik hati, apalagi apabila di antara mereka ada orang-orang yang dapat dianggap penting dari antara mereka. Kiai Gringsing yang mengangguk-angguk kemudian menjawab setelah merenung sejenak. Ki Demang memang benar, tetapi bagi kita persoalan perampok itu bukannya sekedar perampok biasa. Perampok itu tentu ada hubungannya dengan berdirinya Mataram. Sebagai daerah baru yang tumbuh, ternyata Mataram menghadapi banyak sekali tantangan. Di mana-mana, orang-orang yang tidak senang terhadap Mataram dengan serentak telah melakukan kegiatannya. Sudah barang tentu, semuanya dijalin dalam satu puncak kekuasaan dari mereka itu. Terlebih-lebih lagi, beberapa orang senopati tertinggi Pajang benar-benar tidak mau melihat kehadiran Mataram sebagai suatu daerah yang kuat. Tentu banyak alasan yang dapat dikemukakan. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang tidak ingin melihat Raden Sutowijoyo memiliki kekuasaan, karena ia adalah orang yang besar. Jika ia mempunyai bekal kekuasaan atas suatu daerah yang betapapun kecilnya, maka ia pasti akan dapat mengembangkan kekuasaan itu dengan baik. Ada pula di antara mereka adalah prajurit-prajurit yang semata-mata mengemban tugas. Di antara mereka adalah Untara. Ia merasa ikut membina Pajang sejak berdirinya. Karena itu, maka ia tidak akan dapat dengan mudah melepaskan diri dari ikatan yang terjalin antara dirinya dengan Pajang. Yang lain adalah orang-orang yang berjiwa kerdil dan dengki, sehingga mereka menjadi iri melihat perkembangan Mataram. Sedang yang masih harus dicari sebabnya adalah orang-orang yang langsung merintangi pembukaan hutan itu di hutan itu sendiri. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah bertempat tinggal di daerah itu,
atau di padukuhan-padukuhan di sekitar Alas Mentawai dan sudah mempersiapkan diri untuk membuka hutan itu. Tetapi sudah barang tentu mereka merasa dihalangi oleh usaha Raden Sutawijaya. Namun semua itu barulah sekedar dugaan. Ki Demang mengerutkan keningnya, tetapi seperti Swandaru, ia menjadi ragu-ragu. Ia berdiri di antara kepentingannya sendiri dan kepentingan yang lebih besar. Nah, apakah Ki Demang dapat sepakat dengan perjalanan ini? Ki Demang tidak segera menyahut. Di antara mereka terdapat Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Sudah tentu bahwa keduanya adalah pelindung yang baik. Apalagi Ki Demang sendiri bukan sekedar seorang yang harus pasrah diri dalam perlindungan orang lain. Karena ia pun mampu pula berkelahi. Tetapi setiap kali ia menjadi gelisah jika sesuatu terjadi di perjalanan. Apakah yang akan dilakukan kemudian? Namun akhirnya Ki Demang tidak dapat mengelak lagi. Meskipun Agung Sedayu dan Swandaru tidak menyatakan pendapatnya lagi, tetapi menurut tatapan mata mereka, keduanya ingin mencoba untuk meneruskan perjalanan lewat jalan sempit itu. Baiklah, berkata Ki Demang, aku akan mengikuti kalian. Aku percaya bahwa kalian sudah membuat perhitungan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua angan-angan dan prasangka kami tidak benar, Ki Demang. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, marilah kita melihat apa yang ada di depan kita. Kiai Gringsing memandang Ki Demang sejenak, lalu katanya, kita akan berusaha bahwa apa yang kita lakukan ini tidak mengganggu perjalanan kita. Karena pada pokoknya kita sedang pergi ke Menoreh. Apa yang terjadi ini hanyalah sekedar gejolak di permukaan air saja, tetapi arusnya tetap menuju ke muara. Ki Demang memandang wajah Kiai Gringsing sejenak, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, aku sudah terlalu tua untuk bertualang. Umurku lebih tua. Bukan umur, tetapi jiwa kita masing-masing. Aku adalah seorang Demang yang biasa bekerja di suatu tempat yang ajak, tidak berkeliling kemana-mana. Dan cara hidup yang demikian itulah yang agaknya membuat jiwaku lebih tua dari Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar tersenyum, sedang Swandaru tertawa pendek. Dipandanginya wajah ayahnya yang memang masih nampak lebih muda dari Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Bahkan katanya, kebiasaan ayah memang hanya menunggui banjar dan bendungan di Sangkal Putung. Bukan begitu, Ki Demang, berkata Ki Sumangkar. Kita memang mempunyai pekerjaan dan kebiasaan kita masing-masing. Itulah justru yang membuat kehidupan ini menjadi sangat menarik. Ki Demang pun tersenyum pula, tetapi ia tidak menyahut lagi. Demikianlah mereka meneruskan perjalanan melingkar padukuhan yang sepi, kemudian menyusuri jalan sempit di bulak yang tidak ditanami. Tetapi bulak itu pun tidak begitu luas. Kemudian mereka mengikuti jalan itu, berbelok menuju ke Alas Tambak Boyo. Tetapi jalan yang mereka lalui itu agaknya memang hampir tidak pernah disentuh kaki. Rerumputan liar dan dedaunan yang dilemparkan oleh pepohonan di sebelah menyebelah jalan itu sama sekali tidak menyibak. Meskipun demikian, agaknya sesuatu telah menarik perhatian Kiai Gringsing. Dilihatnya batang-batang rumput yang patah, dan di antara dedaunan kuning yang runtuh itu, kadang-kadang tampak juga bekas kaki yang belum terlalu lama.
pada tanah yang gembur lembab. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian menggambit Ki Sumangkar dan memperlihatkan bekas-bekas yang menarik perhatiannya itu sambil berjalan terus perlahan-lahan. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, aku juga melihat." Kedua orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas dipandanginya wajah Ki Demang yang tampak bersungguh-sungguh dan wajah kedua anak-anak muda yang justru menjadi cerah. Ternyata udara terbuka membuat mereka menjadi gembira. Mereka dapat melihat alam yang luas dan rasa-rasanya. Hati mereka pun menjadi lapang, selapang bulak yang tidak ditanami itu. Tetapi kedua anak-anak muda itu beserta Ki Demang tertegun ketika mereka melihat Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang berkuda di paling depan berhenti sejenak. Tampaknya mereka sedang mengamat-amati jalan di depan kaki-kaki kuda mereka. "Ada apa, Kiai?" bertanya Ki Demang. Kiai Gringsing berpaling, namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, "Tidak apa-apa. Aku hanya melihat bahwa dekat sebelum kita ada juga orang yang lewat jalan ini. Tentu atas petunjuk penjual itu." "Oh, aku semakin yakin bahwa orang yang menunggu warung itu bukan orang yang baik hati seperti yang kita duga semula. Padukuhan yang berubah cepat sekali sejak kita lewat terakhir kalinya memberikan kesan yang sangat menarik, sehingga kita memang harus berhati-hati." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian ia pun menyahut, "Baiklah, aku akan berhati-hati. Tetapi mudah-mudahan jika terjadi sesuatu, tidak akan mengganggu rencana perjalanan kita yang sebenarnya." "Aku rasa memang tidak, Ki Demang." Ki Demang tidak menyahut lagi, namun sekali ia berpaling. Di belakangnya Agung Sedayu dan Swandaru menengadahkan kepalanya sambil memandang ke kejauhan. Memandang sinar matahari yang menjadi semakin terik, membakar wajah bulak yang tidak ditanami. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia memang sudah dipagari oleh kekuatan yang dapat dipercaya. Namun demikian, baginya lebih baik tidak bertemu dan berkelahi dengan siapapun daripada harus terganggu, meskipun tidak terlalu lama. "Tetapi, bagaimanakah jika kekuatan perampok itu melampaui kekuatan kami?" ia berdesah di dalam hati. Tetapi Ki Demang tidak mau memikirkannya lagi, bukan karena ia menjadi ketakutan, tetapi ia tidak ingkar bahwa ia menjadi cemas. "Jika aku tidak sedang dalam perjalanan yang penting," katanya di dalam hati. Ki Demang bukannya orang yang menjadi ketakutan dan bersembunyi ketika Tohpati mengancam kademangannya. Bahkan bersama para pengawal kademangan yang masih muda-muda dan beberapa orang laki-laki yang tidak ingin melihat kademangannya ditelan oleh pasukan Tohpati, Ki Demang maju juga ke medan. Tetapi yang mencemaskannya kini adalah justru kepentingan perjalanannya itu. Namun agaknya kawan-kawannya seperjalanan adalah petualang-petualang yang selalu tertarik pada persoalan-persoalan yang mendebarkan, termasuk anaknya yang menjadi murid Kiai Gringsing. Bahkan jika diizinkan, anaknya perempuan akan berbuat serupa pula. Namun sebenarnya, jika Kiai Gringsing tertarik kepada perampok-perampok itu, bukan semata-mata karena darah petualangannya. Sebenarnya ia pun telah dicekam oleh kecemasan. Betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi oleh daerah yang sedang tumbuh itu.
Kenapa aku ikut berprihatin atas Mataram? Kadang ia bertanya kepada diri sendiri. Namun betapapun ia mencoba menyembunyikan perasaannya, tetapi terhadap dirinya sendiri, ia harus berkata dengan jujur bahwa sebenarnya lah ia kecewa terhadap Pajang sekarang. Pajang yang dahulu diharapkan dapat menjadi pelita dan pemersatu daerah-daerah yang bertebaran di tanah ini. Tetapi agaknya Sultan Pajang tidak akan berhasil, karena kemudian ia terbenam dalam kamukten yang berlebih-lebihan. Meskipun di masa mudanya, ia adalah anak muda yang sangat berprihatin. Seorang anak muda yang seakan-akan selalu tidur berselimut embun di sawah yang beratapkan langit yang luas. Tetapi Kiai Gringsing selalu mencoba menghindarkan diri dari setiap dorongan untuk berbuat lebih jauh lagi. Bahkan kadang-kadang ia mencoba menasehati dirinya sendiri. Apakah artinya kau seorang diri, seorang dukun tua yang tersisih dari percaturan pemerintah sejak Demak masih berdiri? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam dan ia terperanjat ketika ia mendengar suara sawangan berdesing di atas kepalanya. Dengan serta-merta Kiai Gringsing menengadahkan wajahnya, tetapi dedaunan di sebelah menyebelah jalan yang rimbun itu menutup pandangannya, sehingga ia tidak dapat melihat seekor merpati yang terbang dengan sawangan itu. Ketika ia maju beberapa langkah dan berhenti di tempat terbuka, suara sawangan itu telah menjadi semakin jauh. Merpati dengan sawangan. Ia berdesis. Iya, sahut Ki Sumangkar. Ketika aku masih kanak-kanak, aku senang juga bermain dengan burung merpati yang diberi sawangan, sehingga seolah-olah kita mendengar desing yang tiada putus-putusnya di udara. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Demang menjadi heran dan bertanya, apakah Kiai juga senang bermain sawangan? Kiai Gringsing tersenyum. Sebelum ia menjawab, Swandar Rukun berkata pula, aku mempunyai banyak sawangan di rumah, tetapi burung merpatiku sudah hampir habis disembelih. Ayah dan ibu ternyata benci kepada burung merpati karena merusak genting dan mengotori dinding. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia menengadahkan kepalanya karena suara itu terdengar lagi. Semakin lama semakin dekat. Aku pernah mendengar isyarat semacam itu, katanya. Isyarat? Bertanya Ki Demang. Aku kira di padukuhan yang kosong ini tidak ada anak-anak yang bermain sawangan. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Katanya, memang agak aneh bahwa di sini ada seekor merpati dengan sebuah sawangan. Maksud Kiai, apakah merpati ini suatu isyarat bagi para perampok itu? Boleh jadi orang-orang di pinggir padukuhan itulah yang melepaskannya untuk memberitahukan bahwa di jalan ini lewat beberapa orang yang dapat dijadikan korbannya. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam sambil mengerutkan keningnya. Ia berkata, jadi menurut dugaan Kiai, kita sudah hampir berpapasan dengan perampok-perampok itu. Sekedar dugaan. Sebentar lagi kita memasuki hutan yang semakin lebat. Memang mungkin sekali kita ditunggu oleh para perampok itu di mulut hutan. Ki Demang memandang hutan yang terbentang di hadapannya. Kemudian ia pun berdesah pula. Jika memang jalan itu yang harus kita tempuh, apa boleh buat? Hampir di luar sadarnya,
Disentuhnya tangkai pedangnya yang mencuat dari balik sehelai kain di punggung kudanya di bawah pelana. Kiai Gringsing dapat membaca perasaan Ki Demang. Sebagai orang tua yang membawa anak laki-lakinya melamar, maka sudah barang tentu bahwa ia tidak ingin menjumpai gangguan berupa apapun juga. Tetapi bagi Kiai Gringsing, rasa-rasanya orang-orang itu perlu ditemuinya. Jika mungkin untuk sekedar bertanya jawab, apabila mereka mengetahui serba sedikit tentang diri mereka dan orang-orang yang berdiri di belakang mereka. Menurut perhitungannya, maka para perampok itu tidak akan mengganggu perjalanannya ke Menoreh dan apalagi merintanginya. Mungkin memang ada persoalan yang harus diatasinya, tetapi persoalan-persoalan itu tidak akan banyak mempunyai arti. Meskipun demikian, Kiai Gringsing tetap berhati-hati. Memang mungkin sekali bahwa perampok yang dijumpainya adalah segerombolan orang-orang yang kuat dan yang mendapat kepercayaan untuk memagari Mataram, agar Mataram tidak lagi dapat terlalu banyak menarik perhatian orang, sehingga dalam waktu yang singkat akan dapat menjadi sebuah negeri yang ramai. Demikianlah, maka bagi Kiai Gringsing suara sawangan merpati itu adalah meyakinkan sekali. Ia pernah mendengar isyarat yang sama, dan ini dihubungkan dengan kecurigaannya kepada orang-orang yang pernah ditemuinya. Maka suara sawangan itu adalah suara yang merupakan isyarat juga baginya agar ia berhati-hati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.